بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk dapat menghadiri majelis ilmu, salat berjamaah, kemudian melaksanakan sebagian dari sunnah Rasulullah SAW untuk mendatangi al-ilmu. Karena pada hakikatnya ilmu itu adalah didatangi, bukan datang sendiri. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Dan karena Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang-orang yang menuntut ilmu, para malaikat meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu, maka dengan harapan seperti itulah mari kita bersama-sama pada waktu yang singkat ini dari setelah maghrib sampai isya mengkaji bersama-sama kalamullah wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dua hal ini adalah salah satu asas di mana agama ini ditegakkan dengan asas tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dakwah ila Allah, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sampai pada manhaj yang keempat, yaitu manhaj al-ittiba. Kita sudah membahasnya pada pertemuan yang lalu, bagaimana kriteria yang dikatakan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita seharusnya sebagai seorang muslim hendaknya kita mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari ini insyaallah kita akan membahas manhaj yang kelima, metode yang kelima dari metode dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu manhajul ikhlas, metode ikhlas. Al-ikhlas di sini juga dikedepankan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhlas yang dimaksud di sini adalah tazkiyatun nufus min jami' syawa'ibis sirr. Ada yang mengatakan tasfiyatu al-amal min jami' syawa'ibis syirk, yaitu mensucikan amalan, mensucikan jiwa kita dari noda-noda kesyirikan. Ini yang dimaksud ikhlas. Karena dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kami tidak diperintahkan untuk menyembah Allah, tidak diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali ikhlas, mengikhlaskan penyembahan kepadanya, yaitu mensucikan amalan-amalan kita di dalam menyembah kepadanya dan menjauhkan diri dari noda-noda kesyirikan. Ini yang dimaksud al-ikhlas. Al-ikhlasu huwa tazkiyatun nafsi min syawa'ibil hawa bisababi ala sunnah. Ini salah satu juga ta'rif, definisi dari ikhlas itu. Ikhlas adalah tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa min syawa'ibil hawa, dari noda-noda hawa nafsu.
yang senantiasa mendorong manusia untuk melaksanakan hal-hal yang keji, melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bisabati 'ala sunnah, dengan tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyina rasulan minhum, di dalam umat yang ummi, yang tidak dapat membaca dan menulis. Rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Apa misinya? Yatlu alaihim ayatihi. Misinya adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan amalan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, dan hikmah. Hikmah di sini adalah sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini dasar yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, dan terakhir diutus Rasulullah SAW mempunyai misi, salah satunya adalah mensucikan jiwa dari dorongan-dorongan hawa nafsu, mensucikan amalan dari noda-noda kesyirikan, yang hal ini kalau dilakukan dapat menggugurkan amalan. Jadi kalau amalan kita dicampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh yang terkecil adalah riya. Kita mengerjakan sesuatu karena tendensi apapun, tanpa ada tendensi karena Allah Subhanahu wa taala, atau tendensinya karena Allah dengan sesuatu, maka ini juga sudah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dapat menggugurkan amalan. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Baik. Kemudian dasar yang kedua dari ikhlas ini, dari manhaj ikhlas, metode ikhlas yang diterapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah benar-benar telah memberikan anugerah atas orang-orang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di antara mereka seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul ini yang diutus oleh Allah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yuqalu li ahli jannah tibtum fadkhuluha khalidin. Surat Az-Zumar ayat 73. Kemudian dikatakan kepada orang-orang penduduk surga, tibtum, amalan kalian telah baik. Artinya baik di sini sudah suci, sudah bersih. Fadkhuluha khalidin, maka mereka berhak untuk menduduki surga. Mereka berhak untuk menempati surga. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke surga dalam keadaan kekal di dalamnya. Ini salah satu konsekuensi, ma'asyiral muslimin, salah satu konsekuensi di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga ini bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, dia beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tendensi apapun itu amalannya. Baik itu amalan duniawi, ya. Terlebih lagi amalan ukhrawi. Amalan ukhrawi yang seperti kita lakukan sehari-hari seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya, ini senantiasa harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan duniawi. Kita bekerja, mengeluarkan keringat dari pagi hingga sore hari. Meskipun kita bekerja tujuannya adalah untuk mencukupi diri kita dan untuk mencukupi keluarga kita, tapi hendaknya hal ini juga didasarkan atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Fatadhirun nufus wa tadyibuha wa tanqiyatuha min al-hawa wal qaba'ih wal dhunub adh-dhahira wal batinah min muhimmatir risalati wa min asbabi dukhulil jannah. Kita tahu ma'asyiral muslimin, kesucian jiwa, ya, bersihnya jiwa dari hawa nafsu, dari hal-hal yang kotor, dari dosa-dosa, baik itu secara lahir ataupun secara batin, itu adalah salah satu misi risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para rasul. Jadi para rasul sejak dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping mereka semuanya mendakwakan tauhid di tengah-tengah umatnya, mereka juga yuzakihim, mereka juga memberikan tazkiyah, kesucian jiwa kepada mereka. Ini salah satu misinya. Wa min asbabi dukhulil jannah, dan ini juga merupakan salah satu sebab seseorang itu masuk surga. Karena jiwanya bersih, maka dia masuk surga. Makanya, ma'asyiral muslimin, orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang bersih. Baik bersih jiwanya ataupun bersih perilakunya. Dalam hal ini masuk di dalamnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan orang-orang yang masuk surga illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah mereka-mereka inilah yang berhak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka orang-orang yang beriman nanti digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga dengan bergerombol, dengan keseluruhan, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga Allah. Hatta idza ja'uha, kemudian tatkala mereka mendatangi surga, wa futihat abwabuha, dan pintunya dibuka, wa qala lahum khazanatuha, penjaga-penjaga surga semuanya mengatakan, memberikan salam kepada mereka, salamun alaikum, selamatlah atas kalian, tibtum, karena kalian sudah mensucikan amalan kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke surga ini dalam keadaan kekal abadi di dalamnya. Fattauhidul khalisu lillahi ta'ala wal asasul awwal litadhhirin nufus wa tazkiyatuha. Maka kalau kita sudah mengetahui ma'asyiral muslimin, arti dari ikhlas itu adalah mensucikan amalan kita dari noda-noda kesyirikan, maka at-tauhid al-khalis lillah wal asas al-awwal, maka tidak lain dan tidak bukan tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi dasar awal dari amalan seseorang. Seseorang kalau tidak akan bisa beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memahami tauhid yang benar. Bagaimana dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus memahami hal ini. Kemudian dia bisa mengaplikasikan makna dari tazkiyah atau makna dari al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-asal al-awwal li tadhhirin nufus wa tazkiyatuha. Jadi tauhid di sini adalah dasar yang pertama untuk mensucikan hati dan membersihkannya min adrani syirki wal bid'ah wal khurafati wal hawa, dari noda-noda kesyirikan, noda-noda bid'ah, noda-noda khurafat, dan noda-noda hawa nafsu yang selalu mendorong kita menuju ke arah kesesatan. Ini banyak sekali contohnya ma'asyiral muslimin. Seseorang kalau sudah bersih hatinya, pasti dia benar ibadahnya kepada Allah, pasti dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah salah satu konsekuensinya. Kalau orang ini tidak benar hatinya, maka ada yang error di sini, ada yang tidak benar di sini. Tentunya yang tidak benar itu adalah tauhidnya kepada Allah. Ini yang menjadi dasar awal.
Karena dia tidak memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sholat. Ada kadang-kadang orang yang sholat tapi dia tidak tahu makna dari sholat itu. Dia sholat tapi masih saja berbuat keji dan mungkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat ini dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dia sholat, kenapa dia melakukan perbuatan keji dan mungkar? Berarti dia tidak memahami arti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Mungkin saja sholatnya karena tendensi apapun. Sehingga itulah yang menjadikan dia tidak amalan dia tidak betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih saja melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini sudah menjadi hal-hal yang asas dari tauhid itu sendiri. Was-salatu wa dzikrullah sababun li tazkiyatin nufus wa tarkil fawahish wal munkarat. Di sini dikatakan salat, zikir kepada Allah adalah sebab untuk mensucikan jiwa dan meninggalkan fawahish, meninggalkan perbuatan-perbuatan keji wal munkarat dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Allah Ta'ala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan zikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang agung, yang besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah senantiasa mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini salah satu contohnya, masyaallah muslimin. Kalau salat dilakukan dengan ikhlas kepada Allah, zikir dilakukan karena ikhlas kepada Allah, maka hal ini dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga puasa. Wasiyam. Sebentar lagi insyaallah 2 bulan lagi, ya, lebih kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan puasa. Di mana ini kesempatan bagi kita untuk tazkiyatun nufus. Kesempatan bagi kita untuk mensucikan diri kita. Tentunya juga mensucikan amalan kita dari kesyirikan. Kita berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi apapun. Ya, tidak karena takut kepada manusia, tidak karena takut kepada atasan dan sebagainya. Kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berpuasa ini adalah untuk Allah. Wasiyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsiynya. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala orang-orang yang berpuasa. Wasiyamu sababun min asbabit taqwa. Siam, berpuasa ini adalah sebab di antara sebab-sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi sebab takwa di sini, di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Agar kita bertakwa kepada Allah, maka salah satu jalannya yang bisa kita tempuh adalah dengan berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat terdahulu. Makanya syariat Allah Subhanahu wa taala, salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan mulai dari sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah puasa. Mereka sering berpuasa, syariat-syariat terdahulu berpuasa. Meskipun puasa mereka juga lain dengan kita, model puasanya lain dengan kita, tapi ala kulli hal mereka diwajibkan berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang puasa. Ya, dapat mendorong manusia menuju ketakwaan, dan takwa itu dapat membuat manusia bersih hatinya. Kemudian al-qisas, hukuman qisas. Mungkin para jamaah tahu semua hukuman qisas. Hukuman qisas ini adalah hukuman bunuh, ya, atau hukuman bagi seseorang yang telah mendolimi hak orang lain. Al-qisas ini hak. Qisas ini adalah betul adanya.
dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Wal qisas sababun min asbabit taqwa. Qisas dalam hal ini salah satu sebab di antara sebab-sebab takwa selain puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam kisah ini terdapat kehidupan ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa disyariatkan qisas? Ya karena agar Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di dalam kisah ini terdapat kehidupan. Jika seseorang membunuh orang lain ya tanpa ada sebab, maka orang tersebut sesuai dengan hukum Islam harus dikisas, dibunuh. Karena dengan ditegakkannya hukum qisas berarti kita telah menegakkan salah satu sunnatullah, ihya'un nas, menghidupkan manusia di tengah bumi. Wa khalqullahi al-khalqa liya'buduhu wa yattaqu. Nah, ini patut kita garis bawahi para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan makhluk hidup itu dengan satu tujuan, yaitu untuk bertakwa, untuk beribadah dan bertakwa kepadanya. Itu tujuannya. Meskipun nanti kita mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang lain di dunia ini, tapi tetap mengarah pada satu tujuan ini, yaitu tujuan beribadah kepada Allah, dan tentunya dengan beribadah kepada Allah dapat meningkatkan ketakwaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala pertama kali dalam surah Al-Baqarah, bahwa kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala bukanlah perintah untuk kita saja, untuk umat Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah ini juga diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Umat-umat terdahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Sembahlah Allah dan tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah asas yang harus kita tegakkan, perintah ini. Wa akraman nasi indallahi atqakum, dan juga orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari berbagai suku, dari berbagai jenis dan sebagainya, dari bentuk-bentuk yang lain, beda dan semuanya, tapi ada satu di antara mereka yang paling dihormati dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertakwa karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala da'i ila Allah ay yukhlis fi da'watihi liwajhil karim. Maka seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berikhlas, mengedepankan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah. Ya. Tidak mengharapkan apapun kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. La yaqsudur riya was-sum'a war-ri'asa wal-maqami ad-dunyawiyah. Dia tidak bermaksud di dalam berdakwahnya itu untuk riya. Tidak pula bermaksud di dalam dakwahnya itu untuk sum'ah, agar namanya harum, baik dan sebagainya. Atau tidak bermaksud di dalam berdakwahnya itu untuk meraih kedudukan, untuk meraih jabatan, kepemimpinan, bahkan tidak meraih ketamaan-ketamaan duniawi. Ini kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kita beribadah dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang kita ajak untuk masuk di dalam agama kita, orang yang kita ajak untuk bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar akan senantiasa rela dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari riya, dari sum'ah, kemudian dari meraih kedudukan, jabatan, dan jauh dari ketaman-ketaman duniawi yang lainnya? Li'annal ibadah idza dakhalaha syai'un min dzalika lam tasmar tamratuha. Karena ibadah, jika masuk di dalam ibadah tersebut sesuatu ini, riya, ingin dipuji orang, kemudian ingin jabatan tertentu, ingin meraih kedudukan tertentu, dan ketaman-ketaman dunia tertentu, maka ibadah ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Tidak membuahkan hasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walam tu'addu muhimmatuha, dan ibadah yang dilaksanakan itu sebenarnya belum dilaksanakan secara penuh, secara total karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah, ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui, ibadah akan dinilai oleh Allah. Ibadah seseorang akan diapresiasi oleh Allah manakala ibadah tersebut sudah mencakup syarat-syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat, ma'asyiral muslimin, yang harus kita tekankan dan harus kita ingat-ingat selalu. Setiap kali beribadah harus kita ingat bahwasanya ibadah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat ini, yaitu syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan syarat mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waraddat ala sahibiha, ibadah juga kalau tidak dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditolak begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan apresiasi apapun meskipun dia sudah capek-capek beribadah, banyak beribadah, tapi kalau ibadahnya itu tidak ikhlas karena Allah, tidak betul-betul dimurnikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja dia tidak melakukan apa-apa, malah dia akan mendatangkan dosa kepada dirinya dan akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin, fa awwalu man tasqur bihimun nar yaumal qiyamati tsalatsa. Dan ingat, ma'asyiral muslimin, orang yang pertama kali yang akan dilalap oleh api neraka di hari kiamat kelak adalah ada tiga golongan. As-tsalatsa, al-muraun. Yang pertama itu adalah orang yang riya. Orang yang selalu riya ketika melaksanakan amalan, dia ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Al-muqatil, al-qari, al-mutasaddiq bighairi wajhillah. Dikatakan di sini ya, contoh-contoh orang yang riya, bisa riya ketika dia berperang, bisa riya karena dia membaca Al-Qur'an, bisa riya. Kemudian wal mutasaddiq, orang yang bersedekah juga bisa riya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan ya, bahwasanya orang-orang ini ya, ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ada yang membaca Al-Qur'an. Dia bermaksud untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersedekah ya, orang melihat dia bersedekah dan sebagainya, tapi dia tidak menunjukkan sikap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut amalannya ini, menuntut amalan yang telah dilakukan dari jihad, dari sedekah, kemudian dari membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi amalan yang dia tuntut balasannya dari Allah Subhanahu wa taala malah menjadi bumerang baginya. Allah Subhanahu wa taala menuntut balik. Kamu beramal tidak ikhlas karenaku, ada tendensi apapun. Kamu berperang atau berjihad karena supaya dikatakan orang pemberani. Kamu bersedekah supaya dikatakan orang dermawan. Kamu membaca Al-Quran supaya dikatakan bahwasanya kamu betul-betul pandai membaca. Baik. Yuqalu likulli wahidin minhum, akan dikatakan nanti di hari kiamat kepada mereka-mereka ini yang riya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, innama fa'alta hadza liuqala faqad qil. Sesungguhnya engkau ini melakukan hal ini ya, supaya engkau dikatakan ini, itu, yaitu dikatakan orang yang berjihad dikatakan pemberani, orang yang bersedekah dikatakan dermawan, orang yang membaca Al-Quran dikatakan dia pandai membaca dan sebagainya. Waqil sudah dikatakan oleh mereka-mereka yang mengatakan. Maka mintalah malah dari mereka-mereka yang mengatakan. Summa yushabu ala wajhihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan wajahnya, wa yulqa fi nari jahannam, dan
lemparkan ke api neraka jahanam. Wa kullu nabiyyin yaqulu liqaumihi, dan setiap nabi senantiasa menyeru kepada kaumnya, la as'alukum alaihi ajra, la as'alukum alaihi mala. Aku tidak mengharapkan dari kalian ajar, pahala apapun dari kalian. Aku tidak mengharapkan materi apapun dari kalian. Yang aku harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. In ajriya illa ala rabbil alamin. Sungguhnya pahalaku, ya, hasil jeripayaku adalah dari Allah Rabbul Alamin. Falyahdharil muslim minal wuqu' fi haba'ilin nafsi wal hawa wa makhattatis syayatin allati tusidu alaihi amaluhu. Hendaknya seorang muslim berhati-hati untuk tidak terjerumus, ya, dari bisikan-bisikan hawa nafsunya dan bisikan-bisikan syaitan atau rencana-rencana buruk syaitan yang senantiasa menjerumuskan manusia dan merusak amalan-amalannya. Wal yahris ala ikhlasin niyya lillahi ta'ala. Hendaknya seorang muslim betul-betul mengedepankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tazkiyatin nafsi wa tadhhiriha, dan mensucikan jiwa dan membersihkannya minan nifaq, dari sifat-sifat kemunafikan, wal riya, dari riya, wal hasad, dari hasud, wal kibr, dari sombong, wa su'iz dzan, dari prasangka buruk, wal ghurur, dari tipu daya, wa jami'ul amrad, dan dari semua hal yang dapat membuat penyakit dari amalannya. Ma'asyiral muslimin, ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu yang kita nilai itu adalah baik atau yang kita nilai itu adalah baik, maka kita seharusnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuruti prasangka kita. Apa saja yang kita persangkakan untuk Allah, maka itulah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ana inda dhanni abdi bi, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menurut prasangka hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuruti apa yang dipersangka oleh hambanya. Maka tatkala seorang hamba ini betul-betul ikhlas karena Allah melaksanakan amalannya sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perasaan, dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan itu akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin. Wa la syakka annahu kullama qawiyat aqidatul muslim wattaba'a sabilullah wa sunnati rasulih kullama ba'uda an hadhihi al-amrad al-fattakah allati tahluku ad-din wa taj'alu sahibaha muflisan min al-hasanat walau kana 'indahu min al-a'mal asy-syai' al-katsir. Tidak diragukan lagi bahwasanya setiap kali akidahnya seorang muslim ini kuat, setiap kali akidah kita itu kuat, wattaba sabilullah, dan kita komitmen dan konsisten untuk mengikuti Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai konsekuensinya adalah ba'uda an hadhil amrad al-fattaka. Maka penyakit-penyakit yang tadi, penyakit su'udzon, penyakit riya, penyakit hasad, penyakit nifaq dan sebagainya, sudah otomatis akan terjauhi dari dia, terjauhi dari kita. Yang penyakit-penyakit ini akan membinasakan agama dan membuat orang yang berpenyakit ini muflis, merugi, bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dikatakan bangkrut oleh Allah Subhanahu wa taala? Manakala dia sudah sholat capek-capek, ya. Dia sudah berpuasa capek-capek, menahan makan dan minum dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, bersedekah capek-capek, mengeluarkan harta banyak ini dan sebagainya, tapi tidak ikhlas karena Allah. Karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, capeknya ini semuanya tidak akan berbuah, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menggugurkan amalannya.
jadilah dia orang merugi. Bagaimana dia bukan orang yang bangkrut? Dia mengharapkan pahala dari Allah, tapi sebaliknya dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taj'alu sahibuha muflisan minal hasanat, bangkrut dari kebaikan-kebaikan. Walau kana indahu minal a'mal asy-syai' al-katsir, walaupun dia melakukan amalan-amalan yang banyak. Makanya ma'asyiral muslimin, para ulama kita salafun salih ridwanullah alaihim, mereka senantiasa memperhatikan kesucian amalan daripada banyaknya amalan. Sampai-sampai dikatakan di antara mereka, ya, ketika mereka membaca Al-Qur'an, ya, mereka tidak banyak membaca Al-Quran kecuali mereka telah memahami artinya dan telah mengamalkan kandungan apa yang dia baca. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Yang jadi standar amalan mereka itu adalah agar amalannya itu, bagaimana amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka beramal ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan banyaknya kita melakukan amalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan sedikit amalan, kalau kita melakukannya itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, konsisten dengan amalan tersebut, maka akan membuahkan hasil dan dilipat gandakan hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu adalah amalan yang dilakukan secara konsisten, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun amalannya itu sedikit. Walaupun amalannya sedikit, tapi dia melaksanakan sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan perintahnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, konsisten di dalamnya, maka ini akan membuahkan hasil yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ma'asyiral muslimin, salah satu simah, salah satu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa mengedepankan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam amalan mereka. Kemudian hal yang keenam, manhaj yang keenam, manhaj dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu asyumul likulli din wa da'wa likulli nas, yaitu universalnya agama ini. Jadi agama kita, agama Islam ini adalah universal, umum. Wa da'wa likulli nas, juga dakwanya, mendakwakannya kepada setiap manusia tanpa kita memilah-milah dakwanya. Seperti contohnya masalah tauhid, ya. Kita berdakwah masalah tauhid. Kita berdakwah masalah tauhid tidak milih-milih orang. Tidak milih orang ini didakwai tauhid, kemudian ini tidak dakwai tauhid, tidak. Semua sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadzal din, sesungguhnya agama ini, anzalahu Allahu kamilan syamilan. Allah turunkan agama ini secara lengkap dan paripurna. Tidak perlu ditambahi lagi, sudah lengkap semuanya. Dari kita sejak bangun tidur sampai kita tidur lagi, apa saja amalan-amalannya, itu semuanya sudah dicontohkan dan sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakan, sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk ini adalah menyembelihku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, serta matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb al-alamin, Rabb semesta alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Surat Al-An'am ayat 163. Agama kita sudah lengkap, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah lengkap tanpa ditambahi dan dikurangi lagi. Wa huwa amun li jami'is tsaqalain. Kita menunjukkan atau memperuntukkan amalan-amalan kita, sholat kita, puasa kita, sembelihan kita, ibadah-ibadah yang lainnya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu umum bagi semuanya. Bukan hanya kita, tapi semua orang harus melaksanakan hal ini. Shaghiruhum wa kabiruhum, baik itu yang kecil ataupun yang besar, zakaruhum wa unsahum, laki-laki atau perempuannya, insuhum wa jinnum, baik dari golongan manusia ataupun dari golongan jin. Semuanya harus beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelengkapan, keuniversalan
agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah bumi ini bukan untuk kalangan bangsa Arab saja, tidak. Untuk kita. Dari belahan bumi sebelah barat sampai timur, semuanya itu harus tunduk akan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad illa kaffatan lin-nasi, kecuali untuk sekalian manusia, basyiran wa nadhira. Engkau mempunyai misi untuk mengingatkan mereka dan mempunyai misi untuk mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Basyir memberikan kabar gembira, nadhir yaitu memberikan kabar-kabar yang buruk agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Wa qala subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai kalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah pula engkau mengikuti jalan-jalan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan adalah benar-benar musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Ma'asyiral muslimin, dari dalil-dalil yang dikemukakan ini menunjukkan kepada kita bahwa keuniversalan agama kita, sekaligus perintah bagi kita agar kita memasuki agama kita secara universal juga, secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Agama kita bukan hanya agama di masjid, bukan hanya sholat, ibadah yang ada di masjid, bukan. Kita berada di jalan juga harus mengedepankan agama kita. Bagaimana, apa saja adab-adabnya, apa saja perintahnya, apa saja larangan-larangannya, harus kita perhatikan. Kita berada di pasar juga seperti itu. Masuk dalam agama secara keseluruhan. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita mengaplikasikan perintah Allah ini, kita akan terhindar dari godaan-godaan setan dan tipu-tipu dari setan yang selalu mengintai kita. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Baik, ma'asyiral muslimin, waktu Isya kurang 5 menit lagi, mungkin ada pertanyaan silakan. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ada pertanyaan, metode dakwah yang ada di sini yang kita telah kaji sampai 6 metode ini. Sebenarnya banyak metode lagi. Insyaallah kita kalau ada waktu akan kita kaji lagi beberapa metode ini. Apakah kalau kita tidak mengamalkan metode-metode yang ada di sini, dakwah kita akan batil dan sebagainya? Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya inilah metode Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang tinggal pilihan kita. Bagaimana kita memilih metode dakwah? Kalau kita betul-betul komitmen terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu mengedepankan kalamullah wa kalamu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihi, maka metode ini kita laksanakan. Tapi kalau tidak kita komitmen terhadap manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka hendaknya banyak sekali metode-metode yang bertebaran di muka bumi ini. Jalan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas lurus. Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan dalam satu firman-Nya yang berbunyi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili.
Dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lainnya, sehingga jalan-jalan ini akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW menggariskan satu garis. Kemudian Rasulullah SAW menggariskan banyak garis di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat waktu itu, "Hadza siratullah." Ini adalah jalan Allah. Wa hadhihi subul wa likulli sabilin syaitan yad'u ilaihi. Ini adalah jalan Allah yang jelas. Dan jalan-jalan yang banyak ini adalah jalan-jalan lain yang di setiap jalan ini terdapat setan yang akan senantiasa menyuruh untuk masuk ke jalan ini. Tinggal kita memilih, ma'asyiral muslimin. Hidup ini adalah pilihan. Ya. Kita memilih manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah, insya Allah kita akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlaksana dan tidak akan tercapai kepada kita kalau kita tidak menuruti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu tuntunannya, baik dalam berdakwah, baik dalam beribadah, baik dalam muamalah, hendaknya kita senantiasa mengedepankan tuntunan agama kita yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Baik, ada yang lain? Sudah? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa komitmen konsisten terhadap akidah kita, terhadap manhaj kita, kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.